berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat berekaristi bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Minggu biasa ke-7 tahun A, tanggal 19 Februari 2023, saya Romagus CSSR, mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48, masih bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, yang menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca bacaan pertama untuk hari Minggu ini dari kitab Imamat bab 19 ayat 1-2 dan ayat 17-18, saudari-saudara, di sana kita diteguhkan bahwa kita memang dipanggil kepada kekudusan, atau bahasa Injil hari ini dipanggil kepada kesempurnaan, dengan menjauhi dendam dan benci, dan menempuh jalan kebajikan utama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum cinta kasih. Jadi kita dipanggil kepada kekudusan atau kesempurnaan, tetapi jalannya adalah jalan cinta kasih. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, tentang hukum cinta kasih ini sebagai bagian dari pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit, tentu kita sudah baca, kita sudah sering mendengarnya, sudah kita berusaha menjalankannya. Tetapi tetaplah saudari-saudara bahwa mengasihi itu, apalagi mengasihi musuh, mendoakan orang yang telah menyakiti, bukan persoalan gampang. Perlu penyangkalan diri, perlu kerendahan hati yang luar biasa supaya itu terjadi. Dan tentu saja kita butuh rahmat dari Tuhan supaya kita mampu mengasihi. Saya selalu mengingat dan senang sekali dengan kalimat ini, saudari-saudara, yang bunyinya begini: jika Anda tidak mengampuni orang yang berbuat jahat kepada Anda, maka ada 2 orang jahat. Orang jahat pertama adalah dia
yang mungkin menyakiti, mungkin merugikan, mungkin melukai hati Anda. Dan orang jahat yang kedua adalah Anda sendiri yang tidak mampu mengampuni, yang tidak mampu memaafkan. Jadi saudara-saudari, dari kalimat yang sangat bermakna ini jelas bagi kita. Kita tidak bisa menjadi orang Katolik yang baik hanya karena kita tidak menyakiti orang lain. Hanya karena kita tidak pernah membuat orang lain susah. Itu tidak cukup. Kita menjadi orang Katolik yang baik apabila kita mampu berbuat lebih baik daripada dia yang berbuat jahat kepada kita. Artinya saudari-saudara, ada satu standar maksimal yang mampu kita lewati. Lanjutan khotbah Yesus di atas bukit menegaskan tuntutan radikalnya kepada para pengikutnya, kepada kita sekalian para pengikut Yesus. Tuntutan radikal itu berangkat dari penghayatan hukum Taurat yang dikutip oleh Yesus dengan mengatakan, kamu telah mendengar, artinya yang difirmankan kepada nenek moyangmu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini hukum balas dendam. Dengan kata lain, saudara-saudari, hukum membalas, balas dendam. Kalau hukum balas dendam yang dikembangkan atau yang diwujudkan, yang dipraktekkan, maka apa artinya menjadi orang beriman? Apa artinya menjadi orang beragama? Lalu pertanyaan lebih lanjut lagi, apa sumbangan agama bagi kemanusiaan? Tidak ada, saudari-saudara. Ingat Injil minggu lalu, minggu biasa yang ke-6, saudari-saudara. Salah satu kalimatnya sungguh menghujam hati dan perasaan kita. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Sungguh suatu penegasan yang membuat kita harus selalu merenung tentang penghayatan hidup beragama kita, saudari-saudara. Itu sebabnya Yesus, saudari-saudara, menuntut lebih dari para pengikutnya, dari para umat beragama. Siapa yang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Luar biasa, saudara-saudari. Wajah dunia bisa diubah menjadi lebih baik, saudari-saudara, kalau umat manusia saling mengasihi, tidak hanya kepada orang yang mengasihinya, tapi lebih-lebih kepada mereka yang membenci atau yang memusuhi, yang menjahati, yang menyakiti, meskipun itu tidak mudah. Bagaimana mengampuni orang yang sudah demikian merusak, sudah demikian menyakiti, melukai, merugikan kita? Tidak mudah. Karena itu kita butuh perjuangan dan di atas segalanya kita membutuhkan rahmat Tuhan. Saudari-saudara, wajah Indonesia, negara tercinta kita ini akan menjadi lebih baik, menjadi lebih ramah kalau masing-masing agama saling menghargai, tidak saling mencurigai, tidak saling memfitnah dan membenci. Wajah keluarga akan baik dan bersinar kalau masing-masing mengampuni, menerima yang lain apa adanya, dan tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga. Ada perasaan untuk mau mengampuni, melupakan kesalahan. Yesus masih melanjutkan, saudari-saudara, di bagian akhir dari kutipan Injil hari ini. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang baik dan tidak baik. Orang baik dan jahat, yang menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Yesus menegaskan di situ, bahkan Allah saja tidak membeda-bedakan. Bahkan Allah saja tidak pilih kasih. Dia memberi
Dia memberkati, dia menganugerahkan baik itu matahari maupun hujan kepada semua, orang baik maupun jahat, orang benar maupun tidak benar. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah lebihmu? Itu pertanyaan Tuhan. Pemungut cukai juga bisa. Kalau kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihmu? Orang kafir pun demikian. Kita bisa bertanya saudara-saudari, lalu apa lebih kita sebagai orang beriman? Apa kualitas yang membedakan atau yang memberikan nilai plus, nilai lebih kepada kita? Nilai atau kualitas itu adalah cinta kasih yang menjadi jalan kesempurnaan. Cinta kasih memang bukan ajaran baru, saudari-saudara. Sudah diajarkan oleh Musa dalam perjanjian lama. Kepada Musa Tuhan bersabda, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi siapakah sesama manusia itu? Seringkali saudara-saudari kita memahami sesama dalam bingkai atau dalam kategori tertentu. Entah itu bingkai keluarga, entah itu bingkai budaya, bingkai kelompok, bingkai kolega, bingkai persahabatan, bingkai bisnis atau koneksi, dan lain-lain. Bingkai semacam itu menjadi sangat terbatas. Terbatas pada keluarga sendiri, terbatas kepada mereka yang mengasihi kita, yang berbuat baik kepada kita, terbatas kepada mereka yang hanya menjadi sahabat kita. Bingkai-bingkai atau batas-batas semacam itu harus dihancurkan, harus dibongkar, dan diganti dengan bingkai cinta kasih. Cinta kasih memungkinkan untuk menyentuh dan merangkul mereka yang berada di luar bingkai atau batas yang kita buat tadi. Dengan kata lain, mereka yang berada di luar kelompok kita, mereka harus dirangkul, mereka harus disentuh, mereka harus menjadi bagian dari kita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Yesus sungguh paham akan kecenderungan manusiawi kita. Sebagaimana sudah menjadi kenyataan di dalam praktek hidup, praktek hukum atau tradisi yang terungkap dalam balas dendam. Itu adalah kecenderungan manusiawi untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, belum puas kalau belum bisa membalas, dan sebagainya. Kalau para murid, kalau orang beriman masih memperlihatkan kecenderungan seperti ini, berarti belum sanggup memperlihatkan dan membuktikan bahwa mereka adalah pengikut Yesus, atau bahwa mereka lebih dari kelompok lain, bahwa mereka punya kualitas iman, mereka punya kualitas beragama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mari kita berusaha meresapkan kata-kata Yesus dalam pengajarannya dalam khotbah di bukit hari ini. Panggilan kita kepada kesempurnaan atau kekudusan melalui jalan satu-satunya, yaitu jalan cinta kasih. Ingatlah kebenaran pesan ini, saudari-saudara. Kebencian itu melumpuhkan batin, tetapi kasih meneguhkan hati nurani. Kebencian membawa kegelapan, tetapi kasih membawa terang kehidupan. Cinta kasih adalah satu-satunya jalan kepada kekudusan, jalan kepada keselamatan. Selamat beribadah, selamat melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami untuk menyadari panggilan kami kepada kekudusan dengan melalui jalan satu-satunya, yaitu jalan cinta kasih. Semoga dalam hati kami hanya ada cinta kepada-Mu dan kepada sesama kami. Semoga kami menjauhkan diri kami dari segala macam kebencian, amarah, balas dendam, keinginan untuk menyakiti, keinginan untuk membinasakan sesama. Dan mampukan kami untuk menunjukkan kualitas iman
dengan mampu berbuat lebih baik, lebih mengasihi, lebih mengampuni di dalam hidup ini. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.